Jadi kita sekarang masuk ke pembahasan kita murka Allah. Banyak yang berprinsip Allah itu maha kasih, lembut, Allah itu lembut, Allah itu sabar, terus ya pokoknya kasih dan sebagainya. Kita buka Yohanes 3 ayat 36. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya. Murka Allah. Murka Allah ini adalah sisi yang lain daripada Allah. Jadi Allah itu selain kasih, Allah itu punya sifat kasih, juga punya sifat murka. Jadi kalau ditambah maha kasih, maka Allah itu juga maha murka. Jadi dua sisi ini adalah pribadi daripada Allah. Jadi maha kasih juga maha murka. Maha murka itu selalu ditunjukkan pada apa? Coba lihat Roma pasal 1 ayat 18. Roma pasal pertama ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Tadi di Yohanes 3 ayat 26 ya. 36. Ayat 36 itu ada kata tetap. Murka itu tetap katanya. Sementara di Roma pasal 1 ayat 18 itu kefasikan dan kelaliman. Nah, kalau begitu kita menggambarkannya jadi begini. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, ini manusia diciptakan begini. Ini sorga, ini manusia. Gitu. Pada saat Allah menciptakan manusia pada hari ke-6, ini hubungan antara manusia dengan sorga atau dengan Allah itu terjalin dengan baik. Bahkan Adam itu berbincang-bincang dengan Allah itu udah seperti kayak sudah menyatu begitu. Sama seperti malaikat menyatu dengan Allah, ngobrol dengan Allah, ibaratnya begitu. Nah, ketika ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ini terpisah. Disinilah ada murka. Kenapa di sini terpisah dan di sini ada murka? Karena Adam itu
diciptakan dengan begitu sempurna, yaitu punya dibedakan dengan yang lain, ciptaan yang lain. Kemudian Adam itu juga bukan robot. Nah, ini istimewanya. Kenapa bisa murka? Allah bisa murka karena Adam itu tidak diciptakan jadi robot. Kalau Adam diciptakan jadi robot, Allah tidak perlu murka. Karena misal saya menciptakan ini, saya ciptakan ini, saya setting nanti. Setelah saya ambil temennya satu begini, Hawa misalnya, maka setelah Hawa dan Adam ini hidup bersama, nanti Hawa ini akan bikin masalah dan Adam akan saya buat setting pada tanggal sekian, akan saya buat dia makan buah. Gitu. Kalau kayak gini, akhirnya, nah pada saat dia makan buah, nah gitu, saya akan marah sama dia, kan gitu. Saya akan pisahkan ini surga dengan itu. Nah, kalau hal seperti ini jelas ini Allah ini punya lelucon. Nah, orang-orang dari pandangan dari Calvin, John Calvin atau Calvinis, mereka itu menganggap seperti ini. Dosa ditentukan, apa ditentukan, semua ditentukan. Jadi sampai Adam jatuh dalam dosa itu pun ditentukan katanya. Semuanya ditentukan. Nah, kesalahannya ada pada ini. Nah, manusia, kenapa Allah bisa murka? Karena sungguh-sungguh Allah menciptakan, pertama, ini ya, posisi, ini yang perlu kita clearkan dulu nanti, posisi kudus, hati kudus, posisinya kudus, posisinya tidak cacat. Adam itu posisinya baik gitu ya, lengkap, sempurna, posisinya juga kudus, bukan diciptakan dengan posisi yang sudah rusak, berdosa gitu, bukan. Tapi posisi sudah kudus, hati juga kudus. Hanya satu hal yang belum, yang ini adalah karakter. Karakter belum teruji. Belum teruji. Ya namanya baru diciptakan. Kenapa saya katakan belum teruji? Karena manusia diciptakan bukan robot, tetapi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yaitu apa? Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Gitu. Jadi manusia itu diciptakan beda dengan binatang. Manusia diciptakan punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Tetapi belum teruji. Belum teruji jalan gitu loh. Gimana jalannya gitu nanti setelah di dunia begitu. Ini belum teruji karakter Adam. Nah, karakter yang belum teruji ini dengan karakter dan penciptaan, model penciptaan yang sudah Tuhan ciptakan begitu sempurna, Tuhan berfirman. Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu sebenarnya untuk memuliakan Dia. Gitu ya. Sebenarnya begitu maksudnya. Jadi Tuhan menciptakan manusia untuk memuliakan namanya, gitu, untuk memuliakan Tuhan sendiri, begitu, menciptakan itu. Maka diciptakan begitu rupa supaya ada pikiran, perasaan, dan kehendak yang dimiliki oleh Adam. Tuhan juga tidak mau, nah kalau Tuhan itu makhluk yang super, makhluk yang sempurna dan lain sebagainya, maka ketika ada makhluk lain yang memuliakan nama Dia, gitu ya. Tentu maunya Tuhan itu bukan dibuat-buat kan gitu. Bukan disetir-setir sama Dia. Saya mau penginjil teguh berkata setiap pagi selamat pagi. Jadi saya setting pakai robot, program pakai internet, pagi-pagi dia udah selamat pagi. Kayak bio di depan itu. Kalau ada ketok-ketok, pagi bong begitu. Tentu juga yang punya pemilik itu ya dia nggak seneng. Kenapa? Nggak begitu seneng juga karena dia sudah disetting pagi bong. Ada yang assalamualaikum. Berbeda dengan orang yang bicara sama dia assalamualaikum pak. Itu beda dengan yang beo yang ngomong assalamualaikum. Itu beda sekali. Nah Tuhan juga tidak mau begitu. Tidak mau Adam itu jadi robot yang ngomong
Assalamualaikum, pagi bong. Kalau sudah buka gredek-gredek itu, penginjil tugu itu kalau buka pagar gredek itu dah pagi bong. Bionya tetangga itu udah ngomong pagi bong. Ya tentu cuek aja, kecuali yang bilang pagi itu tukang sampah atau tukang pemulung itu pagi pak, itu beda. Oh iya. Tapi kalau bio ya cuekin aja. Nah, di sini Tuhan tidak ciptakan Adam dan Hawa itu robot, tapi Adam dan Hawa itu punya karakter, segambar dan serupa dengan Allah. Nah, maka Tuhan hanya memberikan satu peringatan. Jangan kamu makan buah itu. Gitu. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu jangan dimakan. Tuhan hanya kasih peringatan itu. Kenapa Tuhan kasih peringatan itu? Karena ada potensi dari manusia yang punya karakter seperti ini diciptakan itu akan melanggar firman-Nya, itu ada potensi gitu. Pasti ada potensi, maka dikasih peringatan. Gitu. Jadi bukan Adam dan Hawa itu dibuat supaya melanggar, itu juga bukan. Salah. Tapi ada potensi ke sana ada, karena apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Contoh yang berpotensi dan sudah menghasilkan dosa adalah iblis. Iblis itu bukan diciptakan kayak robot, tapi iblis itu diciptakan memiliki memang punya kemampuan sedikit lebih di atas dari manusia. Sehingga ketika Tuhan Yesus jadi manusia itu dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Karena malaikat itu rupanya sedikit tingkatannya di atas manusia. Nah, ketika manusia ini melanggar, Adam ini melanggar, Tuhan menyatakan murka. Tuhan menyatakan murka, memisahkan antara surga dengan manusia. Memisahkan antara surga dengan manusia, tetapi Tuhan memberikan jalan, yaitu menebus Mesias, kan begitu. Nah ini. Jadi Mesias inilah yang turun ke dalam murka sini. Inilah bentuk kasih dari Allah. Jadi ada kasih. Bentuk kasih dari Allah ini adalah turun. Nah ini turun. Jadi jangan dipikir nanti kalau ketika kita berbicara tentang murka Allah, Allah begitu kejam, tidak. Jadi ketika murka itu terwujud di dalam diri Allah, Allah sendirilah yang menggantikan murka dia. Itulah bentuk kasih Allah yang begitu besar, katanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa? Dia sudah menyatakan murka, ciptaannya sudah melanggar firman-Nya. Gitu. Ciptaannya sudah melanggar firman-Nya. Jadi sebenarnya munculnya dosa itu, Pak. Munculnya dosa itu karena sebenarnya ketertarikan, pengen, bukan atau tak dosa gitu, pengen. Adam dan Hawa itu lihat buah itu pengen sekali. Coba kita lihat proses dosa dulu nanti supaya kita bisa paham juga kenapa Tuhan begitu murka. Jadi menurut kita ini sekarang ini yang makan buah itu siapa? Duluan siapa? Yang makan buah duluan itu siapa? Hawa. Ya? Hawa. Iya. Hawa dulu dia makan. Hawa dulu dia makan. Begitu dia makan, itu dulunya tertarik dulu si Hawa itu. Tapi kenapa yang disalahkan Adam? Hawa itu begitu tertarik, dia tertarik, dia nikmati, sampai akhirnya itu kan Hawa itu nggak diingatkan kembali. Lagi pula Hawa lah yang memakan buah duluan, katanya di dalam kitab Roma sama di dalam kitab itu Perjanjian Baru. Nah, kenapa Adam bisa memakan buah itu? Karena itu belahan hati dia.
belahan hatinya. Jadi Hawa Adam itu makan bukan karena enaknya buah itu lagi. Karena Adam itu makan karena si Hawa sudah makan. Sudah melanggar. Gitu. Kalau kita lihat menarik, bahasa aslinya menarik sekali, nanti kapan waktu kita bahas yang bahasa aslinya itu. Kalau yang Hawa memakan itu embel-embelnya ada. Embel-embel katanya ada. Saya lihat di pasal 3 ayat 6 ya. Perempuan itu melihat, dilihat. Orang kamu dosa kan lihat dulu. Bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Padahal buah yang lain banyak gitu. Karena yang dilarang, justru yang dilarang itu yang paling enak katanya. Saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, yang dilarang yang enak-enak katanya ya. Kalau sudah kolesterol yang namanya sakwe, lemak apa, saya bilang, Bu, kok satenya di Pugung itu beli sate kambing, kok satenya ada lemaknya selalu, ini yang paling enak justru katanya, ada wangi-wanginya. Jadi orang-orang suka, malah ada lemaknya itu suka, karena apa? Ada wangi-wanginya katanya. Karena yang suka-suka, yang enak-enak itu selalu yang dilarang-dilarang. Dan ini katanya, dan sedap kelihatannya sedap kelihatannya buah-buah yang lain itu nggak begitu sedap gitu maksudnya dia. Buah-buah yang lain itu sudah dia cicipin, kelihatannya yang lain ini lebih bentuknya lebih sip gitu. Itu bahasa aslinya menarik. Lagi pula pohon itu menarik hati. Nah, menarik hati. Ada spesialnya. Kalau yang lain, pohon-pohon yang lain kayaknya nggak ada spesial. Ini ada spesial nih pohon ini. Nah, ini. Inilah yang akhirnya menumpuk. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Habis dimakan dikasih suaminya. Suaminya nggak dikasih embel-embel. Iya menarik juga buah ini, tidak begitu. Sedap juga buah ini kira-kira begitu. Enggak. Begitu Hawa makan dia langsung makan. Karena dia sudah tahu pelanggaran. Jadi di Adam tidak ada lagi. Adam itu dihitung oleh Tuhan satu paket. Itu adalah dirimu. Istrimu itu adalah dirimu. Gitu. Nah, ini ya. Nah, jadi istrimu itu adalah dirimu. Itu sebenarnya prinsip yang diajarkan oleh Tuhan. Maka nggak ada perceraian di dalam kekristenan, karena istrimu itu adalah kamu. Oh kamu ceraikan sendiri, kayak gitu maksudnya gitu. Maksudnya Tuhan gitu. Kamu menceraikan diri kamu sendiri ya lucu kan gitu. Nah Adam ini tahu dia istrinya melanggar, ya sudah sikat saja, langsung semuanya beres, gitu. Muncul murka. Dan itulah yang dipersalahkan. Akhirnya murka Allah muncul, mereka menanggung. Ini adalah satu pelanggaran firman. Pelanggaran firman ini kalau di dalam dosa bahasa Ibrani itu yipsah gaber. Yipsah itu pahlawan, berani gitu. Berani tapi melanggar gitu maksudnya. Berani melanggar itu yipsah gaber. Seperti seorang pahlawan gitu, melanggar dosa seperti seorang pahlawan. Ini sama itu yipsah gaber. Nah, ketika murka itu diturunkan kepada manusia dengan maut, ini konsisten dari Allah adalah munculnya murka. Tetapi Tuhan memberikan jalan, yaitu apa? Kasihnya dengan menggantikan hukuman murka ini. Gitu. Kasihnya dengan menggantikan hukuman murka Allah. Nah, murka Allah ini selalu berhubungan dengan kefasikan dan kelaliman. Kenapa? Ketika pelanggaran terhadap firman Tuhan, hubungannya pasti fasik dan lalim. Siapapun dia. Maka paling bagus adalah kemarin ada satu ibu sekarang rajin SMS sama saya. Jadi dia bilang dia konsultasi sama orang-orang gitu. Pak, bagaimana mendengar suara Tuhan? Ini dari Buddha gitu. Mendengar suara Tuhan bagaimana? Mendengar suara Tuhan bagaimana? Pendeta Anu bilang, ibu harus berdoa di kamar. Nanti kalau ada suara Tuhan berbunyi apa, ibu langsung bilang jawab, ya Tuhan apa? Begitu katanya. Jadi dia masuk kamar ada suara itu. Ya Tuhan, kami dengar, saya dengar Tuhan, ada apa perintahmu, apakah firmanmu hari ini Tuhan gitu. Terus sampai saya datang sama Pak Abeng itu,
waktu itu yang datang itu menyeramkan. Dia konsultasi sama Tuhan. Oh, yang menyeramkan bukan Tuhan katanya. Yang menyeramkan itu bukan Tuhan. Tolak dalam nama Yesus, kata dia gitu. Yang kayak Tuhan kayak gimana? Kata dia. Yang Tuhan itu kalau dia datang sama ibu nggak takut hatinya. Ibu nggak merasa takut. Jadi waktu itu ada yang duduk di sebelah dia dan dia tidak takut katanya. Itu Tuhan Yesus, kata dia gitu. Saya mau mulai dari mana cerita ini? Pelan-pelan sabar. Saya pengen Pak Abeng jangan banyak ngomong, kita sabar. Ya, pelan-pelan kenalan semuanya. Dia agak kayak ibaratnya udah bengkok itu, masa lurusin dikit itu pelan-pelan sampai akhirnya saya jelasin. Yang benar itu adalah, Bu, di dalam kekristenan, ibu mau masuk dari Buddha ke Kristen itu, yang benar itu adalah ibu semakin menyadari kelaliman dan kefasikan manusia. Itu yang paling benar. Jadi semakin ibu sadar kesalahan, kefasikan, kelaliman, itu yang paling benar. Bukan yang malah jadi mistik-mistik cari yang aneh-aneh gitu. Itu gak ada perubahan apa-apa nanti. Jadi malah jadi dukun, Kristennya Kristen dukun, dia bilang gitu. Kurang terima. Jadi bagaimana Pak? Begini mana? Itu suara Tuhan bagaimana? Menurut Pak Firman itu bagaimana gini? Ya menurut saya suara Tuhan itu ada. Tetapi suara Tuhan itu bukan audible gitu. Hai anakku, ya ada apa di mana? Dia lagi gak dengar gitu, bukan begitu. Tapi suara Tuhan itu menuntun hati kita, menyelesaikan masalah kita. Dengan apa? Dengan dengar firman Tuhan. Dari mana? Dari khotbah hamba-hamba Tuhan, apa dari nasihat orang lain, atau dari apa baca Alkitab. Saya bilang, wah, ibu baca Alkitab, ibu selesaikan masalah itu. Oh ya, bingung tanya lagi hamba Tuhan nasihatin ibu. Oh iya, bener kan gitu. Saya bilang begitu suara Tuhan. Jadi Pak, semua masalah ada dalam Alkitab. Iya. Ibu mau tanya apa sekarang? Coba saya tunjukin ayatnya. Saya bilang begitu. Masalah ibu apa? Wah, saya tunjukin ayatnya nanti. Saya bilang begitu. Pernikahan? Saya tunjukin ayatnya. Perceraian? Saya tunjukin ayatnya. Didik anak? Saya tunjukin ayatnya. Mau apa lagi? Terbelit utang banyak segala macam. Saya tunjukin ayatnya. Mau apa lagi? Semuanya. Ada. Saya bilang. Mau sampai mau mati di mana? Ada sih. Siapkan semuanya. Saya bilang. Ada semuanya. Saya bilang. Wah, ini langsung pelan-pelan dia mulai mengerti. Nah, ini adalah ciri dari dosa. Kefasikan dan kelaliman. Kefasikan dan kelaliman itu muncul setelah Adam jatuh dalam dosa. Maka anak pertamanya aja bisa langsung bunuh orang. Itu tandanya keluarga itu sudah gak harmonis dalam keluarga itu. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu keluarga kayaknya sudah hancur lebur, berantakan gitu. Bukan baik-baik, keluarga baik-baik itu. Itu keluarga brengsek punya gitu ibaratnya. Sampai punya anak pertama aja bunuh adiknya, kan gitu. Gara-gara masalah sepele. Itu keluarga yang penuh dengan emosi, amarah, kelaliman, kefasikan dan lain sebagainya. Ini keluarga ini sebenarnya. Nah, ini di dalam Yohanes 3 ayat 16 kata murka itu tetap. Tetap itu berarti setiap orang sebenarnya, setiap manusia itu ada di bawah kendali, saya tarik di sini, di bawah kendali murka Allah. Roma 3 ayat 23 sama 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, Ya. tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi setiap upah dosa adalah maut, dan Roma 3 ayat 23 ini semua orang sudah berbuat dosa. Baca lagi. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya, ini penting. Karena semua orang. Nah, renungkan Pak, kalau jadi orang Kristen kita mesti renungkan semua orang. Semua orang itu berarti siapa?
semua orang itu berarti termasuk Abraham, Daud, orang-orang yang dibilang suci-suci itu, termasuk Paulus, Petrus, semua orang, termasuk berarti Buddha Gautama, itu kan orang juga, termasuk berarti siapa lagi, Nabi Muhammad, itu orang juga, termasuk siapa lagi, semua manusia, termasuk kita semua yang ada di sini ini orang, kita semua di sini ini orang, itu telah berbuat dosa, itu tidak bisa dikumpulkan oleh agama manapun. Tidak ada orang satu pun bilang saya suci, Pak. Wah, hebat amat. Kalau saya berani ngomong saya itu suci loh, nggak pernah berbuat dosa, itu tandanya saya sudah berdosa, sudah berbohong, sudah berdosa. Itu semua orang namanya. Nah, berarti karena semua orang telah berbuat dosa, maka semua orang itu ada di dalam kendali murka. Kendali murka. Jadi tinggal tunggu saya game masuk sini, game masuk sini. Ini sebenarnya begitu. Saya tunggu nyawa saya putus masuk sini. Ini belum yang kita bicara bayi. Bayi itu juga orang tuh. Nah, itu nanti menarik juga kalau kita bicara bayi. Bayi itu orang itu. Bayi itu orang. Masuk mana itu bayi nanti? Nah, itu kita coba lihat waktunya sampai enggak. Nah, kalau kita sudah dalam murka Allah, kendali murka Allah, maka kata tetap di Yohanes 3 ayat 36, coba baca lagi. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tetap. Berarti kalau dia tidak percaya kepada Yesus, tetap masuk. Semua orang, siapapun dia, kalau tidak masuk surga, tidak percaya kepada Yesus, tetap masuk dalam murka. Dengan cara apapun tidak bisa diselesaikan. Kan begitu murka Allah itu. Dengan kebaikan manusia sebaik apapun tidak bisa diselesaikan murka Allah itu. Kenapa? Karena manusia itu tidak baik sebenarnya. Tidak bisa baik manusia. Manusia itu tidak bisa baik, manusia itu jahat, manusia itu fasik, manusia itu lalim, sebenarnya begitu. Tidak ada manusia baik. Manusia itu lalim, saya itu fasik, lalim, tapi belajar baik. Ya nggak bisa. Sama seperti saya itu ada di lingkungan lumpur, mandi di situ. Itu nggak bisa. Sama kayak kakek saya dulu, kalau lagi nanam padi gitu. Lagi nanam padi, itu kan ada pancuran untuk ngalirin padi gitu. Ini lumpur-lumpur bawahnya. Cuci tangan di situ, ya cuci tangan bersih di situ, tapi kakinya ya mau gimana? Mau dibersih-bersihin gini nanti nginjek lagi. Jadi kalau makan sama-sama begitu ya kakinya penuh bletok namanya, kalau orang Jawa bilang lumpur. Tapi tangannya ya bersih. Kalau makan sama-sama kalau siang ini kakinya ya bletok. Dicuci di mana nggak bisa. Di pancuran itu lumpur semua gitu. Jadi kalau cuci tangan ya bersih gitu. Kalau mereka kadang-kadang malah cuci tangannya di genangan-genangan tempat itu air itu padinya itu udah bersih di sini, tapi ya sini ya produk-produk semua. Mau dicuci pakai apa orang itu cuci sini injek lagi. Ini sama manusia itu fasik tapi belajar baik, bukan baik belajar fasik, salah kebalik. Kalau baik belajar fasik itu nggak perlu dimurkai Allah, murka Allah tidak akan turun. Tapi manusia itu fasik, lalim tapi belajar baik. Gitu. Itu rumusnya. Sehingga tetap kalau dia tidak percaya kepada Yesus, dia tetap. Kenapa harus percaya kepada Yesus? Karena Yesuslah yang mengangkat posisi dia kembali. Gitu loh. Dari posisi kudus, hati kudus, karakter belum teruji, manusia itu akan menjadi punya posisi begini. Posisi berdosa.
posisi berdosa, manusia berdosa disebut gitu. Jadi posisinya disebut sebagai posisi berdosa. Hatinya dan karakternya, waduh, saya menyebut di sini ya berantakan. Gitu. Dalam posisi seperti ini, Tuhanlah yang mengembalikan posisi semula, gitu maksudnya. Jadi bukan manusia, tetapi Tuhanlah. Nah ini, Kristus. Jadi Kristuslah yang diam. Kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan itulah yang diam di dalam hati kita dan membuat posisi kita menjadi kudus. Hati menjadi kudus. Nah, coba kita lihat dulu ayatnya. Kita coba di posisi kudus ini di 1 Korintus. Pasal 1 ayat 2. 1 Korintus pasal pertama ayat yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ya. Jadi siapa yang mempunyai Tuhan Yesus Kristus itu disebut sebagai orang kudus. Jadi orang kudus itu bukan jatahnya santo sama santa. Wih, santo, santa. Enggak. Tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus posisinya kudus. Hatinya juga dibuat kudus. Itu sudah dinubuatkan di dalam Yeskiel pasal 36. Yeskiel 36 ayat 26. Saya baca aja. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Yeskiel 36 ayat 26. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjadikan dirimu, menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Nah ini, orang Yahudi dulu sudah diajarkan tentang keteritunggalan sebenarnya, di mana roh Tuhan itu bisa diam di dalam hati mereka. Mereka tapi nggak paham, karena monoteis. Jadi nggak bisa, kok roh Allah bisa di sini ngapain? Padahal dulu ayatnya sudah ada. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah ini sudah dinubuatkan di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26. Di mana akan kuberikan roh yang baru dan hati yang baru. Jadi hati dibuat kembali menjadi kudus. Nah ini, setelah percaya Tuhan. Hanya, nah ini yang terakhir, hanya karakter. Kembali, karakter tidak dibuat kudus. Kalau karakter dibuat kudus akan menjadi malaikat manusia itu. Karakter yang terus dibangun. Karakter yang terus dibangun. Karakter yang terus dibangun. Coba kita lihat 1 Yohanes sebelum kita lihat kembali masalah murka Allah ini. Satu Yohanes pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Ayat 5-6. Ayat ke-5 sampai 6. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada 1 Yohanes 2 ya. 1 Yohanes. Waduh, Yohanes. Mungkin
Bukan Yohanes. Sorry. Bukan Yohanes. 1 Yohanes 2 1 ya. ayat 5 dan 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai 6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, jadi ini karakter yang terus dibangun itu bertentangan dengan kalau di sini karakter yang belum teruji. Kemudian setelah jatuh dalam dosa berantakan karakternya. Setelah percaya kepada Yesus didamaikan dengan Allah, sehingga posisinya menjadi kudus, hatinya menjadi kudus, karakternya yang belum kudus, tapi karakternya yang terus dibangun. Nah, maka ciri orang yang sudah lahir baru atau percaya Yesus sungguh-sungguh itu karakternya terus dibangun. Nggak ada karakter begitu terus, nggak ada perubahan sama sekali. Berubahnya malah yang aneh-aneh. Berubahnya bukan karakternya yang berubah, tapi berubahnya yang aneh-aneh. Untung kita bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu ketahuan, orang itu nggak percaya Tuhan itu ketahuan. Yang berubah itu malah yang aneh, entar jidatnya hitam lah, apa ini, tapi karakternya begitu terus gitu. Malah berubahnya yang aneh-aneh. Yang orang Kristen malah aneh berubahnya begitu dia percaya Yesus, katanya malah dengar suara ini, suara itu, malah bisa merasakan ini, merasakan itu. Saya melihat katanya di belakang Pak Firman itu ada orang tinggi besar, waduh, kok malah, tapi bukan berubah karakter, tapi malah berubah yang aneh-aneh. Saya mengalami mujizat ini, mujizat itu, sampai mujizat yang ketusuk peniti aja dibilang mujizat. Ketusuk peniti, wah, puji Tuhan, Pak, untuk mujizat katanya. Ketusuk peniti, terlepas mujizat. Sampai hal-hal sepele, sampai nggak kepleset daun pisang di situ jalan itu ya. Yang lain kepleset, dia nggak kepleset. Mujizat itu Pak, luar biasa, di kesaksian di mana-mana. Kepleset daun pohon pisang itu apa? Kulit pisang. Dibilang itu sampai mujizat. Nah, saya pikir itu sampai bukan berbicara tentang karakter yang berubah, tapi malah berbicara malah yang lain-lain. Biar mujizat itu Tuhan yang bekerja untuk kita. Tugas kita adalah apa? Membangun karakter yang terus dibangun. Nah, sekarang tadi kita wajib ini 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini memberitahukan bahwa ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah lewat dari murka. Jadi kita tidak akan masuk neraka lagi loh Pak. Nanti saya akan bahas di sini, tapi kita akan bahas dulu. Kita ini nggak akan masuk neraka lagi ini. Kalau orang yang sudah percaya Tuhan itu nggak akan masuk ke neraka lagi loh. Dan itu bukan mudah-mudahan, moga-moga, insya Allah. Saya lagi marah betul sama lagi kesal sama teman saya itu Pak jenggot itu. Datang ke saya, naruh laptop rusak, suruh saya beli 700.000 sama sipur. Udahlah Pak Firman, ini saya belum otak-atik, ini semuanya udah masih segel semuanya, ini belilah 700.000 rusak. Ini semua LCD-nya bagus Pak. Insya Allah bagus lah. Wah, malam-malam jam 7 ada teman saya beli dari Rawajitu. Asik. Saya bilang, berapa Pak? 500.000. Kan saya masih banyak untung yang lain gitu. LCD-nya masih ini. Waktu itu dibuka sama sipur, garis. Waduh, nggak pasti rupanya. Tidak pasti. Mudah-mudahan, moga-moga, insya Allah itu tidak pasti. Tetapi murka Allah untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus itu bukan lagi insya Allah, mudah-mudahan, moga-moga, tapi pasti. Jawabannya pasti. Jadi saya, orang yang tetap di dalam murka Allah adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Kalau saya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, saya pasti bisa gandeng lagi sama Tuhan.
Jadi kalau di dunia ini pun saya sudah gandeng sama Tuhan. Sekarang dunia ini jahat sekali sama kita, kita gandeng sama Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa waktu belum jatuh dalam dosa, kita gandeng sama Tuhan. Damai sekali hidup ini. Yang lain jahat silakan semua. Cuma pada itu kita damai sama Tuhan. Karena saya sudah berdamai dengan Tuhan. Sehingga Tuhan ngomong, ya sekarang kamu, negara kamu bukan di sini. Negara kamu di surga. Kewargaan kamu ialah di dalam surga, katanya gitu. Kamu di sini cuma numpang. Jadi di dunia ini saya cuma numpang. Makanya saya kulkas ya cukup satu aja, mobil ya satu lah cukup untuk ini. Terus apa cukupnya, namanya numpang di sini. Ntar nggak kita bawain, harta kita di sana. Nabungnya harus banyak sekali, harus kita tabung banyak sekali di sana. Jadi ini pasti. Coba kita lihat Roma pasal 5. Ayat 8 dan 9. Roma pasal yang kelima. Ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah itu bukan kata insya Allah lagi itu. Itu bukan kata moga-moga, mudah-mudahan lagi itu. Itu sudah bilang, Alkitab bilang pasti. Masa kita mau ragu-ragu? Masa kita boleh tersinggung? Ditanya, Pak Firman sudah pasti masuk surga belum? Tersinggung? Jangan ngomong masalah mati-mati lah Pak. Itu hak Tuhan itu. Loh. Banyak orang yang bilang begitu. Kalau kita tanya kadang-kadang gimana Pak, apakah kita dipanggil Tuhan, kita siap, kita pasti masuk surga. Wah itu mau urusan Tuhan, itu terserah Tuhan. Nah ini berarti belum tahu ini orang. Kok terserah Tuhan lagi? Kan Tuhan sudah bilang pasti. Kita harus jawab pasti. Bukan lagi ngomong, oh terserah Tuhan, itu mah hak Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Karena kan yang bisa bahasa kan, yang pintar bahasa itu kadang-kadang itu hak prerogatif Tuhan Pak. Waduh, yang bisa berbahasa, pintar berbahasa begitu. Tapi kalau yang sederhana bahasanya ya paling ya, wah itu mah urusan Tuhan apa? Haknya Tuhan, sederhana ngomong begitu. Padahal itu bukan hak Tuhan lagi, itu bukan hak prerogatif Tuhan lagi. Tuhan sudah kasih jalan untuk semua manusia, termasuk Osama bin Laden dan sebagainya itu sudah diberikan jalan yang sama. Cuma kita mau percaya tidak. Nah yang percaya itulah yang ya boleh ngomong pasti. Yang tidak percaya jangan ngomong pasti. Tapi kalau yang percaya kepada Yesus, kita boleh ngomong pasti karena ayatnya ada. Roma 5 ayat 8 dan 9. Nah itulah jaminan karena orang itu percaya, supaya jangan begini kejadiannya. Ya percaya, masuk surga saya, asik. Terus besok dosa lagi, berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena kata Pak Firman, boleh sih berbuat dosa. Sudah pasti masuk surga nih katanya. Jadi diteluk. Ada orang diteluk satu keluarga itu Pak. Saya trauma pelayanan waktu itu. Luar biasa di situ ya. Dengan orang ini, bukan orang teluk sih, dia garuntang turun lagi. Sekarang itulah, saya nggak sebutin namanya. Tapi saya pelajaran berharga di situ. Itu saya melayani satu keluarga itu habis-habisan. Dari Jakarta. Makanya sekarang ya Tuhan, ingatlah, kasihanlah sama saya gitu lah. Dari Jakarta saya, wah, saya, ibu saya, bapak saya, semua datang mau saya menikah itu. Ya mereka mau pelayanan, saya mau pergi pelayanan kemana-mana, ada yang ke Batam kemana, mereka tahu gitu, diutus gitu. Mereka kasih emas, cincin, kasih kalung, kasih apa, kasih ini, semua dikasih. Ceritanya itu. Saya pelayanan di Lampung, itu masih ada itu emas-emas itu. Udah susah, karena sistem saya ini kan gitu, kita sistem jadi berjuang begitu sampai bekerja dan kita nggak kenal siapa-siapa, mau kerja apa kan? Kerja macam-macam, bingung saya. Nah akhirnya sampai saya melayani itu ada satu ibu, sudah sering kita bantu dikit, kalau rumah dikit 100 pokoknya gimana sekolah segala macam, suatu ketika dia datang, saya sudah nggak punya uang, ceritanya ini
Terus istri saya itu ada cincinnya gitu. Cincinnya itu saya suruh copotin. Kamu copotin lah cincin. Istri saya copotin. Dikasih ibu itu. Ibu ini sudah meninggal. Dia cincin ini orang Bangka. Jadi orang Chinese Bangka ini ceritanya. Terus dia bawa cincin itu, ya Pak, terima kasih, pokoknya ala kadarnya pulang gitu. Begitu saya sampai sana, saya coba datang itu kunjungi sampai sono, kira-kira 2 hari 3 hari lah gitu. Dia datang sama saya, terus dia cerita sama saya, Pak Firman, cincinnya cuma laku. Waduh, kata cumanya itu kayak rasanya, wih, sambar petir saya, duar. Kata cuma, waduh, maunya berapa kalau begitu? Apa masa kilo? Saya bilang, kok cuma gitu. Padahal itu sangat mencopot cincin dari perempuan itu nggak main-main, Pak. Coba aja cincin istrinya dicopot begitu, kalau nggak ada alasan tertentu. Kalau bukan istri yang mengasihi Tuhan bisa ngamuk dia. Apa kamu? Dia nggak jelas. Dicopot kasih saya. Dia bilang cuma. Waduh, saya bilang luar biasa. Nah, terus dia inilah yang ngomong. Ditanya sama orang, gimana sudah percaya Tuhan Yesus? Kata Pak Firman sih kalau percaya Tuhan Yesus masuk surga. Kata Pak Firman. Bukan kata Alkitab, tapi kata Pak Firman. Wah, kata Pak Firman sih pasti masuk surga, kata Pak Firman. Nah, ini orang ini yang bikin ini dulu itu. Mungkin karena waktu itu saya juga melayaninya bahasanya terbatas atau bagaimana, juga daerah sini itu kan kita juga nggak tahu, baru dari Jakarta. Pokoknya itu adalah satu pengalaman. Nah, jadi supaya manusia itu bisa beres dan clear, didamaikan dengan Allah, maka Allah itu diam di dalam hati manusia. Kalau dia percaya. Kalau kamu percaya sama saya, ibaratnya begitu kata Tuhan, maka saya masuk dalam hati kamu. Kapan itu? Ketika kamu percaya. Bukan ketika kamu dibaptis, hamba Tuhan dibaptis baru masuk itu Roh Kudus katanya. Kalau nggak masuk, jangan keraskan hatimu supaya masuk. Supaya dalam masih nggak masuk juga. Ada kawannya Pak Abeng itu ngadu sama saya. Pak Firman, ya itu orang itu tuh. Jemaat Pak Firman tuh. Siapa? Pak Indra itu kata. Jadi Pak Indra itu jemaat di Candipuro, kepala puskesmas, perintisan puskesmas di kota Selapan, Candipuro sana. Jadi dia ini pembesar gereja di karismatik itu yang tenging-tenging segala gitu. Ada satu bapak ini, kawan ini, Pak Aguan namanya. Pak Aguan tuh datang ke situ, ke gereja itu, ceritanya lagi berdoa gitu, tapi dia nggak serius gitu, nggak kemasukan gitu loh. Yang lainnya kemasukan, dia nggak kemasukan. Langsung sama Pak Indra ini yang suka kemasukan juga. Pak Indra ini langsung, itu kan hatimu apa maksudnya, luluhkan hatimu, apa maksudnya, serahkan sama Tuhan, serahkan sama kepalanya dikit-dikit. Dan itu sudah tua loh, orangnya udah tua. Pak Indra itu masih muda. Sampai sekarang Pak Indra itu ikut kita. Ceritanya kan, ngadu deh sama, kurang ajar Pak Indra itu. Kepala saya ini udah tua gini, gini. Sekarang dia ikut bapak saya, nanya begitu kan. Bilang itu salah katanya dulu. Kepala saya ini udah digini-gini katanya. Jadi pengertiannya sangat sempit. Hadirnya Tuhan itu ketika kita mengaminkan Yesus sebagai juru selamat. Itu hadir dalam hati kita. Dan dia menjamin kita, memateraikan kita, sehingga yang kita perlukan sekarang adalah membangun karakter. Nah, membangun karakter itu yang pertama tadi wajib. Ini pertama wajib hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya yakin Kristus hidup di dunia ini memberi contoh yang terbaik. Pajak aja dia bayar. Bagaimana saya nggak malu, Pak? Saya tuh mau bayar pajak, bikin NPWP. Ya, sekian tahun baru saya bikin NPWP lah. Di Bandar Lampung ini berapa tahun ya baru saya bikin.
Petugas pajaknya itu ngomong terus terang, yang namanya pendeta itu baru 2 orang datang, Pak. Bapak sama Sanu kan. Itu disebutin orang itu sama saya. Jadi disebutin 2 orang ini. Jadi dia sama saya aja di Bandar Lampung. Jadi yang ngaku pendeta itu cuma 2 yang bayar pajak. Gila juga ini. Terus makanya dia cerita, Pak Firman penghasilan dari mana? Oh, saya lain. Saya bukan dari persepuluhan. Kalau mereka iya Pak, gini. Oh, saya bukan. Bapak datanglah ke rumah nanti saya kasih tahu. Ya begitu. Dia tahu petugas pajak ini. Itu ada persepuluhan Pak. Itu juga ada ini. Lebih pintar dari saya itu malah. Jadi ini wajib hidup. Nah, kata wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup itu kayaknya seperti sumir, susah sekali gitu ya. Gimana caranya ya Pak? Jangan caranya ya ini ya. Caranya sebenarnya sudah ditunjukkan di tadi 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Ini yang 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. Yaitu apa Pak? Alkitabiah. Itu saja. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Alkitabiah. Kalau saya mau menuruti firman Tuhan, Alkitabiah. Tuhan ajarkan begini di dalam Alkitab, saya harus turuti. Itu namanya Alkitabiah. Kalau Tuhan ajarkan begini, saya berontak, itu tidak Alkitabiah. Makanya supaya kita tidak salah menuruti firman Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan. Gitu. Belajar firman Tuhan. Belajar Alkitab. Perlu begitu. Jangan asal gampang gitu. Seolah-olah menuruti firman Tuhan, menjadi wajib sama seperti Kristus telah hidup itu seolah-olah gampang gitu. Nggak bisa. Patokannya harus ada, hukumnya harus ada. Jelas. Jalannya jelas, yaitu apa? Alkitabiah. Makanya sebenarnya orang Kristen tuh boleh nggak dia berdiskusi? Boleh. Boleh nggak berdebat? Boleh. Itu Tuhan Yesus tuh debat sama Nikodemus. Bagaimana Tuhan ini? Dia datang malam-malam kan? Tapi sopan debat. Dia nggak tantang-tantang kayak ahli Taurat. Tapi dia datang. Itu apa? Menunjukkan Alkitabiahnya. Dia datang sama guru. Kamu bilang orang mau masuk surga itu harus masuk ke dilahirkan lagi. Bagaimana saya sudah tua pun bisa jenggotan gini masuk ke rahim ibu lagi gitu. Debat itu namanya. Oh bukan begitu, lahir rohnya kata Tuhan. Badannya tetap sama tetapi rohnya lain. Itu berdebat sama Tuhan Yesus kan di malam-malam. Untuk apa? Untuk menunjukkan ajaran itu Alkitabiah tidak. Kalau ajaran itu tidak Alkitabiah, dituruti akan sesat terus, salah terus, menyimpang terus begitu. Tapi kadang-kadang ajaran di dalam Alkitab itu memang betul. Ajaran yang betul, ajaran yang benar itu tidak menarik. Betul itu. Ajaran yang dituruti benar-benar di dalam Alkitab seperti para rasul terapkan itu tidak menarik. Itu sudah pasti. Peminatnya sedikit gitu. Itu sudah pasti kan di dalam ayatnya ada banyak. Kalau saya undang artis ke sini, woi ada itu Asmiranda, datang ke sini misalnya Asmiranda, itu nggak usah kita buat undangan. Ada Asmiranda, datang ke tempat sini. Itu jauh saking nggak segini Pak, penuh itu sampai ke bawah itu, sampai ke luar penuh saya yakin. Asmiranda datang ke sini sama suaminya siapa itu? Yang ini. Tapi apa yang dia bisa lah? Dulu yang terkenal di sini siapa itu? Si Gendeng Pamungkas. Gendeng Pamungkas itu bisa sampai dibawa-bawa ke gereja. Gitu. Saya juga bingung juga. Polo habis kesaksian ke gereja-gereja langsung masuk lagi. Waduh masuk lagi. Saya bilang, apa yang mereka bisa ini? Orang Kristen lebih suka begini Pak. Kalau suruh pengajaran begini Pak,
bisa konsentrasi 45 menit itu orang udah biasa, berarti sudah biasa belajar. 45 menit konsentrasi. Orang-orang Kristen yang nggak suka belajar itu biasanya dia suka ceritanya yang pendeta itu bisa khotbah 2 jam. Mereka bisa dengar. Kenapa? Karena cerita dari perjalanan dia dari Jakarta ke Bandar Lampung itu sudah memakan waktu 2 jam. Dari Merak, puji Tuhan, mendapatkan tempat yang bagus. Dari Merak nyebrang ke Bakau itu, dari Bakau nyebrang ke sini tuh, dari sampai Kalianda aja, puji Tuhan. Ada ini harus sebegini, Tuhan belokkan malaikat, belokkan saya ke sini semua. Waduh, luar biasa. Dari sini sampai panjang aja langsung wah, lama sekali ceritanya. Bahkan sampai dia bicara sama Tuhan, bagaimana Tuhan, kapan gini-gini, sampai dia nyotir gitu. Semua orang dengar yang begitu, maunya yang begitu. Ketusuk peniti, haleluya, tepuk tangan. Berkat Tuhan luar biasa. Tadinya bangkrut, terus sukses, haleluya, tepuk tangan, luar biasa. Ini sampai gereja ini jadi aneh, Pak. Contoh, itu gereja itu banyak begini. Kecewanya sama Tuhan itu sebenarnya bukan karena kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan itu karena dia salah mengerti. Penginjil Teguh datang. Baru ini Pak Cuncung sudah lama, udah bertahun-tahun, sampai mau lumutan di gereja itu. Pak, si penginjil Teguh itu baru. Ini banyak gereja begini. Dan banyak temukan di bumi asli itu orang seperti ini jawabnya loh. Ngeri juga, saya sedih juga. Penginjil Teguh baru, kesaksiannya. Karena tadi usahanya bangkrut, terus tahu-tahu kok bisa berkembang luar biasa. Dia disuruh kesaksian sama pendetanya. Pendetanya kan kunjungi dia. Usahanya yang pertama Pak Teguh, coba minggu besok kesaksian. Kesaksian. Puji Tuhan, saya sudah habis, duit sudah habis, dompet sudah habis, semua utang kemana-mana numpuk. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan bukakan jalan. Suatu ketika Tuhan bukakan suatu singkap sinar terang, ada satu macam kursi dari kayu jati. Dan dia berpikir, oh Tuhan suruh buat usaha saya kayu jati. Mulailah dia merintis usaha kayu jati. Kayu dia rakit-rakit, dia amplas, dia laku. Mengalahkan Haji Rahmat. Haji Rahmat. Luar biasa, puji Tuhan menyayangi saya, mengasihi saya. Semuanya tepuk tangan. Pak Cuncung juga tepuk tangan. Tapi marah dia. Tuhan ini bagaimana ini? Saya sudah lumutan di sini, sudah setia sama Tuhan. Apa sudah saya sumbang? Semua sudah saya tumbang. Oh, saya masih begini-begini aja. Wah, akhirnya lama-lama dia apa? Saya resign dulu. Saya belum dulu sekarang. Saya mundur dulu dari pelayanan. Padahal begitu. Lama-lama saya mundur dari gereja dulu. Lama-lama dia mundur lah dari. Karena apa? Karena cara pandang kekristenan itu salah. Mereka begitu punya cara. Ini kacau, kekacauan yang luar biasa. Ini nggak perlu begitu, karena masalahnya cuma ini, Alkitabiah. Jadi kalau saya mau membangun karakter saya itu harus Alkitabiah. Kalau orang patokannya Alkitabiah, dulunya dia Islam bisa jadi Kristen. Nyebrang imannya. Karena patokannya Alkitabiah. Karena ada pembelajaran terus. Belajar terus. Saya bisa mengenal kekristenan itu karena ada satu pertanyaan dari apa itu teman saya, namanya Kudesia. Jadi Kudesia ini orang Kalimantan, Kutai, orang Kutai, teman sekelas saya. Dia bilang sama saya, "Bir, coba cari di dalam ayat Alkitab sana kebersihan sebagian daripada iman." Di Al-Quran ada, di Alkitab ada nggak, coba? Dari situ saya mulai belajar. Saya tanya bapak saya kan sudah Kristen, saya masih bergumul. Kalah Pak, Kristen itu kalah. Kenapa? Nggak ada ayat sebagian daripada iman, kebersihan sebagian daripada iman. Kalah kan? Wah, bangga saya. Saya bilang, wah, cari-cari aja nggak ada kebersihan sebagian daripada iman. Dari situ bapak saya ceritakan, justru malah bukan hanya bersih luarnya, bersih dalamnya.
kamu bersih dalamnya. Setelah bersih dalamnya akan bersih luarnya. Mau diceritain sama bapak saya, saya mulai mikir. Saya ceritain sama teman saya itu, bukan gitu kata bapak saya. Jadi itu dia kan ketua pengajian gitu, pengajian di musola gitu. Nah, ini perempuan nih suka ngaji-ngaji gitu ya, diskusi-diskusi anak-anak SMA OSIS gitu. Kata bapak saya bukan begitu. Bapak saya bilang Kristen itu bersih dalamnya, bukan bersih luarnya. Ayatnya di sini. Saya tulis semuanya. Itu di musola loh, debat di musola loh. Dan saya juga rajin begitu. Lucu juga itu. Jadi begitu didebat sama mereka semua. Enggak begini, waduh, tambah jelimet lagi. Malah bunyi bahasanya malah keluar semua, malah jadi pusing. Jadi akhirnya lama-lama saya mulai mikir, iya juga, bersih luarnya dengan bersih dalamnya itu beda. Bersih dalamnya itu beda dengan bersih luarnya. Nah ini patokannya Alkitabiah. Jadi sampai sekarang kita harus belajar apa betul kata Alkitab itu begitu. Maka kita perlu mempelajari dengan benar, mempelajari bahasanya dengan benar, menafsirkannya dengan benar. Jangan sampai kita salah-salah tafsir kan gitu. Kronologinya kita mesti pelajari dengan benar kan gitu. Ini yang perlu. Baik, sampai di sini ada yang bertanya dulu Pak mengenai murka. Jadi murka Allah tetap kalau orang itu tidak percaya kepada Yesus. Jadi kalau murka Allah itu lewat kalau mereka percaya kepada Yesus. Ada yang mau bertanya dulu tentang ini Pak? Saya ini jam berapa sekarang? Masih di bawah jam 9 Pak? Jam 9 kurang seperempat. Masih 15 menit lagi. Mau kemana? Ya? Mau kemana? Enggak, maksudnya masih menjelaskan bisa 15 menit lagi. Kalau ada yang mau tanya, kalau tidak ada yang tanya, saya mau hapus ini. Nanya murka Allah Pak. Maksudnya kalau sekarang orang yang lalim sama orang yang fasik berbuat kelaliman terhadap orang yang percaya gitu. Maksudnya murka Allah bisa nggak terjadi sama orang lalim tadi? Iya. Sebelum kematian maksud saya. Oh iya, sebelum kematian juga. Jadi ini murka Allah itu ada murka Allah itu tetap. Murka Allah itu tetap. Artinya murka Allah itu ada dan kekal gitu ya. Ada dan kekal itu berarti sekarang ada, nanti ada. Setelah muncul manusia jatuh dalam dosa, sejak dari itulah murka Allah itu muncul terus sampai pada penghakiman. Itu murka Allah. Jadi kalau sekarang kita bicara kasih Allah ada sampai surga ada, maka murka Allah juga ada sekarang sampai pada. Enggak, maksud saya sebelum si orang itu mati dia mendapatkan hajaran dari Allah gitu. Oh iya, mendapatkan hajaran dari Allah, murka Allah. Tapi murka Allah itu tidak harus selalu berwujud murka Allah itu bukan itu murka manusia. Murka manusia itu hanya berhubungan dengan badan. Tadinya makan roti, keju, sekarang tiap hari makan singkong, kena murka Allah. Itu manusia, cara pikir manusia begitu, karena dihitung dari jasmani dia. Tadinya punya mobil, terus naik sepeda, itu kena murka itu katanya. Itu karena manusia punya pikiran. Nah, murka Allah itu adalah berhubungan dengan bertambahnya dia lalim, bertambahnya dia jahat. Kalau dia semakin menindas pada kebenaran. Jadi bukan hubungan dengan jasmani. Jadi kalau seandainya saya stroke itu kena murka Allah, bukan, salah itu. Kalau seandainya saya lalim dan jahat, kepada apa? Kepada kebenaran. Coba tadi buka di Roma 1 ayat 18. Baca lagi. Roma pasal 1 ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, yang menindas kebenaran. Dengan kelaliman.
Makanya begini Pak, kalau saya mengajarkan sesuatu itu jangan langsung dikatakan saya itu salah. Bahaya itu. Salah. Saya aja selalu bilang, kalau ada orang saksi Yehova mau bertemu dengan saya, ayo kapan di mana. Saya selalu begitu. Maksudnya apa? Saya mau uji apakah saya yang benar ataukah saksi Yehova yang benar. Supaya siapa yang Alkitabiah, itulah yang kita tiru. Gitu. Jadi sama seperti siapapun dia, misalnya itu benar menurut kamu dari Tuhan, ayo kita diskusi mana ayatnya, bagaimana kita comparekan. Kamu boleh belajar, saya juga belajar, terus kita pelajari sama-sama, kita berdoa, ayo kita diskusi siapa yang benar. Karena apa? Runtutannya itu nanti jadi kalau salah semua. Gitu. Kalau kita semakin bela, misalnya, nah ini, sayanya yang benar, dia akan berbuat kelaliman untuk membela itu dia loh. Maka perlu didiskusikan. Begitu. Siapa yang benar? Didiskusikan dengan ini, siapa yang benar, kan gitu. Supaya bukan siapa yang benar, bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Siapa yang benar, itulah yang kita ikuti. Itulah yang terjadi dari semenjak dulu saya diskusi sama teman saya itu. Kalau kamu benar, ya saya ikut kamu, kan begitu. Kalau kamu salah, ya saya kamu ikut gitu. Belajar begitu. Nah, kalau kebenaran ini diajarkan, saya sudah banyak sekali pengalaman orang-orang Pak, yang kalau dia itu selalu secara sepihak ngomong Pak Firman itu sesat, Pak Firman itu salah, Pak Firman itu sesat, Pak Firman itu salah, selalu ngomong begitu. Bahaya itu, menurut saya bahaya sekali. Karena apa? Dia bukan Tuhan. Sementara dia sendiri tidak bisa dikonfirmasi. Bener nggak kamu bilang saya salah, di mana salahnya? Nggak begitu, nutup diri, pokoknya nggak mau. Salah, ngomong sama orang-orang lain salah. Wah bahaya itu, ngeri itu. Itu berarti dia sudah mulai menindas kebenaran dengan kelaliman. Oh itu sudah ada murka Allah. Saya sudah banyak saksikan itu Pak. Murka Allah itu sudah sama mereka itu. Tapi kalau orang itu bilang begini, diajarkan, dia tidak tolak. Ada satu hamba Tuhan besar, tapi saya nggak sebutkan namanya. Tahun berapa waktu itu kita seminar di sini dari Jakarta, kita seminar. Itu hamba Tuhan sampai beli buku satu set. Terus sama si mediator ini, Bu Jenny sama Pak Jimmy, nah ini mediatornya itu, datang ke dia, Bu, ini ajaran bagus sekali, ajarannya bagus sekali, luar biasa, Alkitabiah. Tapi saya kalau ikut di ajaran ini, dapur saya nggak ngebun. Ngomong begitu, tapi saya nggak sebutin hamba Tuhan siapa. Nanti bisa nabrak sana nabrak sini, malah jadi repot. Nah itu masih enak itu, dia bicara begitu, mengakui ada kebenaran, tapi dia susah untuk melaksanakannya, itu masih mending. Ya dia memang berat melakukan ini, gitu. Tapi begitu dia sudah salah, dia nggak mau ngalah, terus tambah ini tambah itu, diajak argumentasi nggak mau, malah dibilang ini, wah firman Tuhan tidak bisa diperdebatkan. Ya, jadi kalau gitu nggak ada kebenaran. Tuhan Yesus datang itu selalu ngajak debat orang terus. Baca apa? Diskusi sampai si ahli Taurat itu sampai pusing kepala lihatnya. Masih kecil aja dia tak ayat-ayat Alkitab dia beritakan kebenarannya. Sebenarnya bukan debat. Kalau debat itu menang kalah sebenarnya. Maksudnya itu adalah mencari wawasan baru. Jangan-jangan yang saya ajarkan selama ini masih salah. Kan begitu. Itu ngeri, Pak. Kalau saya ajarkan sesuatu yang salah, ngeri sekali. Ada hukumannya. Nah ini Pak Eri ya. Jadi kelaliman itu akan tertimpa, murka Allah itu akan tertimpa kepada mereka. Jadi mereka akan berlipat-lipat tambah lalim, berlipat-lipat tambah tidak mau mencari kebenaran, berlipat-lipat tambah mengeraskan hati dia terus begitu terus sampai nanti time waktunya. Ujung kematian kekal. Iya, itu akan terus begitu kecuali dia berubah. Cari kebenaran. Begitu.
Jadi Alkitabiah itu maksudnya bukan paling benar, itu salah. Paling benar itu, prinsip paling benar itu sungguh konyol namanya. Alkitabiah itu artinya kita masih terus mencari, belajar terus sampai menuruti firman-Nya itu, terus kita belajar terus sampai Tuhan datang nanti kita terus belajar gitu maksudnya. Ayo kita cari yang benar yang mana, terus sampai lebih benar gitu terus seterusnya. Itu namanya Alkitabiah, bukan yang paling benar. Kalau yang paling benar, waduh, Tuhan namanya. Karakter kita sudah kudus dan Tuhan punya, dan kita sudah tahu punya ini. Nggak usah repot-repot belajar Alkitab kalau gitu. Nah ini Pak ya, jadi kemurkaan tetap berjalan sampai sekarang, sampai nanti. Maka saya tidak akan berani berkata yang paling benar, tapi saya berusaha untuk menjadi yang Alkitabiah terus itu begitu. Siapa tahu nanti ada yang mengajarkan lagi, kita diskusikan, kita teliti lebih jauh, nah, ternyata benar misalnya. Sekarang kan ada pengajaran yang mengajarkan kalau mau berdosanya usahanya diberkati itu dia harus ditahirkan dengan dicelupkan di, ini pengajaran di Semarang itu apa? Nah itu dicelupkan ditahirkan namanya, ditahirkan gitu. Di internet banyak itu lagi heboh. Sama kalau mau doa untuk menurunkan berat badan berapa kilo? 20 kilo. Jadi yang guru-guru obesitas itu datang ke sana, kebaktian itu nanti didoakan bisa turun 20 kilo. Jadi kalau saya beratnya 80 kilo akan turun jadi 60 kilo. Saya turun sekilo 2 kilo aja susah. turun naik waduh. Dia 20 kilo didoakan dalam nama Yesus. Saya pikir ya banyak sekali masalahnya. Ya ada lagi Pak, ini mengenai murka. Jadi muka terus bicara. Nah, kemudian saya mau bahas sedikit kalau gitu ya. Ini masih ini sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya boleh. Yaitu bayi. Karena apa? Bayi itu tidak bisa percaya. Nah, kalau bayinya mati, kan tadi bayi itu kan upah dosa adalah maut. Semua orang telah berbuat dosa, termasuk bayi sebenarnya. Dilahirkan dengan sudah berdosa. Bayi itu. Jadi bayi itu bukan seperti selembar kain putih. Nanti kalau sudah tua nih satu bukan begitu. Tetap dia manusia, dia berdosa juga bayi. Tetapi bayi itu belum akil balik namanya. Sehingga karena belum akil balik, dosa itu ditanggung di dalam Kristus. Bayi siapa? Bayi semua manusia. Bukan milih-milih. Kalau bayinya orang Kristen masuk surga, bayinya orang Muslim nggak masuk surga, nggak bisa. Makanya Tuhan bilang apa? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, waduh, luar biasa itu. Bahkan kemarin saya tunjukkan ayatnya di mana itu ya. Itu Tuhan itu memandang muka setiap anak-anak kecil, bayi. Malaikat itu memandang khusus, memperhatikan katanya. Matius ya, 18:10. Matius 18 iya ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi kelihatannya ada malaikat khusus untuk memperhatikan bayi-bayi, anak-anak yang belum akil balik ini. Itu dikasih tugas oleh malaikat, dikasih tugas sekumpulan malaikat khusus. Jadi malaikat itu bertugas untuk memandang wajah Tuhan ini. Kalau bayi ini tidak apa-apain, maksudnya gitu, dijaga. Waktu Tuhan, dia diajari
Apa itu? Memenggal kepala. Itu orang Australia yang gabung dengan ISIS. Anak kecilnya kan, anak-anaknya kan suruh menggal kepala orang dewasa tuh, orang ajar itu. Itu yang orang gedenya itu pasti di Tuhan lihat, malaikatnya lihat. Tuhan sampai Tuhan bilang barang siapa menyesatkan salah satu dari itu, begitu maksudnya. Karena bayi siapapun dia, anak-anak kecil yang belum akil balik siapapun dia, mati itu masuk surga. Jadi jangan diajarin, disesatkan dengan ajaran-ajaran yang salah, gitu. Semuanya sama di mata Tuhan, karena belum akil balik. Nah kalau sudah akil balik, dia berhak menentukan pengajaran. Silahkan, itu sudah lepas. Malaikat itu sudah tidak memandang lagi wajah Tuhan untuk nama anak ini, sudah akil balik, katanya. Dia bisa menentukan sendiri untuk percaya atau tidak. Nah, ini mengenai bayi. Sehingga ajaran yang mengajarkan baptisan bayi itu juga pengajaran yang sia-sia. Karena di dalam Alkitab tidak ada bayi dibaptis. Begitu. Itu pengajaran yang sia-sia punya, karena apa? Baptisan itu untuk orang yang sudah percaya, atau tanda orang percaya. Bayi, anak kecil itu belum akil balik. Dikasih Alkitab, bayi dikasih Alkitab, isinya cuma diremet-remet di mama-mama. Coba, itu belum akil balik namanya. Orang kayak gini belum bisa dihukum. Dikasih kunci mobil, kunci mobil, gigit-gigit sama dia. Bukan asik dapat tabungan nih, gigit-gigit sama dia. Coba perhatiin bayi. Dikasih apa lagi? Pokoknya maunya digigit, karena itu ada fase namanya fase pengenalan lingkungan. Apa-apa dilakukan dengan gigitan gitu. Bayi. Tapi gimana itu mau dihukum? Nggak mungkin. Kasih duit. Sama seperti ini, dikasih duit. Ya sama. Kalau orang ada satu di kampung saya orang gila, dikasih duit. Enggak ini dia. Kasih duit, dikasih tembakau puntung-puntung dilinting dia rokok. Ini sudah seperti bayi, sudah hang kepalanya. Jadi begitu. Nah ini bayi sampai akil balik. Itu dosanya ditanggung oleh Kristus. Umurnya berapa? Nah, kita tidak tahu. Akil baliknya umurnya berapa? Ada yang umurnya 7 tahun sudah akil balik, 8 tahun sudah akil balik, ada yang 11 tahun baru akil balik, dan lain sebagainya. Gitu. Saya saksikan di internet itu ada satu keluarga, satu orang yang kurang ajar gitu. Itu bayi baru belajar berjalan gitu, jalan berapa tahun gitu ya, dia bisa duduk sambil ngangkang gitu kan, gede juga tuh, umur mungkin 3 tahun atau 4 tahun gitu ya, gitu. Itu diajarin ngerokok sama orang dewasa sih. Ayo sedot yang dalam, begini setelin lagu disco segala macam, sampai gitu. Waduh, itu di satu tempat ruangan. Saya bilang ini malaikat Tuhan ini langsung, ayo cepet, ayo. Wah, kurang ajar katanya. Ini yang jadi murka Allah sampai di sini. Ada lagi yang mau bertanya? Karismatik Pak, bayinya diserahkan Pak. Hah? Bayinya diserahkan. Maksudnya diserahkan? Ya umur 2 tahun, 3 tahun kan penyerahan bayi, apa penyerahan anak lah Pak. Itu kan didoain gitu. Oh ya, itu nggak ada masalah kalau itu. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau cuma didoakan, artinya diserahkan untuk didoakan sama-sama. Ini sudah lahir nih, jadi kita berdoa untuk bayi ini supaya dididik sama-sama oleh jemaat misalnya. Oh, itu boleh, bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau dibaptis supaya masuk surga, ya udah nggak bisa, itu udah pasti punya, maksudnya gitu. Nanti sudah akil balik gitu. Jadi kalau diserahkan itu berarti maksudnya begini, pengajaran itu bagus gitu, diserahkan bayi itu, kita didik sama-sama ya jemaat sampai dia akil balik. Kita jaga sampai dia balik. Setelah akil balik, kita mau momen ini dia percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tanggung jawab kita juga sebagai jemaat kan gitu. Harus begitu. Maka saya selalu kalau sudah mulai mau taraf remaja ini, gereja kita ini sudah mulai taraf ini ngeri saya mesti terus berdoa supaya jangan mereka itu aneh-aneh. Mereka kalau bisa, bahkan sekarang ini saya punya ide itu mau
saya bikin mereka retreat di satu tempat, saya nginepkan gitu supaya mereka bisa, jangan sampai akil balik itu lewat. Akil balik itu lewat. Waduh. Pusing, berat. Tapi kalau begitu akil balik itu dia sudah mulai kenal, kita nggak tahu kapan kita kenalkan terus, dia nggak sempat lagi untuk seperti kita dulu ibaratnya. Kalau saya sempat dulu lewat, semuanya sempat ini, nggak ada yang dari kecil sudah setia gitu. Itu lebih bagus itu daripada saya sudah sekolah minggu tuh apa sih, saya sih nggak ngerasain sekolah minggu kayak gimana. Baca Alkitab diajarin gitu nggak ngerti saya gimana. Lebih baik begitu dari kecil nggak lewat begitu terus sampai remaja tua nanti lolos, berarti cepat kita berhasil begitu. Tapi kalau anak kita bisa lewat satu tugas kita ngapain akil balik lewat, begitu dilepas sama malaikat matanya gitu ngilang. Udah kata malaikat sudah nggak perhatikan wajah Tuhan gitu, ngilang kemana. Oke, ada lagi Pak? Matius terakhir, ayat terakhir Matius Ya. berapa? Matius pasal 28. Oh 28. Masuk ayat 10 ya. Matius pasal 28. Bapak tanya apa? Enggak tadi soal bayi tadi. 18. Enggak. Oh ini Matius pasal ini 18 ayat 10. Oh ya, 18 ya. Ada lagi? Kalau tidak ada yang bertanya kita akhiri. Perkara malaikat. Iya boleh. Jadi malaikat ini sekarang maksudnya ada yang melindungi orang-orang, maksudnya melindungi orang-orang percaya kan? Malaikat. Iya, banyak yang melindungi. Jadi tugas-tugas Tuhan itu banyak sekali yang dibantu oleh para malaikat. Realnya itu begini. Saya di Bandar Lampung itu membantu tugas Tuhan. Saya saja yang hidup di sini. Apalagi malaikat. Gitu. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan secara real. Ini malaikat. Ini malaikat yang jatuh dalam dosa itu iblis. Ini malaikat yang baik gitu ya, yang tidak jatuh, jadi malaikat namanya. Dan malaikat yang jatuh dalam dosa itu iblis. Ini Allah. Nah, Allah itu mendelegasikan tugas-tugasnya itu kepada malaikat-malaikatnya. Termasuk anak-anak kecil diawasi sama malaikat. Itu diawasi sama malaikat. Termasuk kesesatan-kesesatan itu diawasi sama malaikat. Contoh Yudas, kita coba lihat kitab Yudas. Ini tugas malaikat. Ketika sesat, sudah mulai kesesatan, mau muncul dengan hebatnya, itu malaikat itu diutus Tuhan untuk bertugas untuk menghalanginya. Yudas, kitab Yudas. Ini kitab Yudas ayat yang ke-6, ayat ke-9. Ini malaikat Mikael langsung turun ini. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi Mikael ini adalah malaikat penghulu, malaikat yang hebat punya. Jadi kalau di kitab Yosua pandang ke sana itu malaikat penghulu, itu malaikat Mikael beserta pasukan-pasukannya. Jadi kalau di surga itu ada 3 malaikat besar, yaitu Mikael. Mikael itu adalah malaikat penghulu atau malaikat pasukan khususnya gitu. Kemudian ada malaikat Gabriel. Gabriel itu malaikat penyampai berita atau saksi sibuknya gitu ya. Kelihatannya yang memandang wajah Tuhan, yang suruh memandang wajah Tuhan ini adalah si malaikat Gabriel ini, golongan malaikat Gabriel. Kemudian ada malaikat Lucifer. Lucifer ini sebenarnya malaikat yang religius, dimana Lucifer itu malaikat yang
bertugas di bait suci Allah, gitu, di surga sana. Ibaratnya kalau sekarang itu malaikat Lucifer itu adalah pendeta-pendetanya, gitu, pendeta-pendetanya. Ya, pendeta itu Lucifer semua. Ya. Jadi pendeta-pendetanya itu yang makanya ketika dia jatuh ke dalam dosa, yang pengen menyamai seperti Allah itu adalah Lucifer, karena pengen keagungannya, kehebatannya itu, bukan yang perang punya. Perang mah resikonya ya perintah mati, siap jenderal perang mati gitu kan, ibaratnya begitu. Atau yang saksi sibuk ya nggak ada hubungan, tapi yang berhubungan dengan religius, sehingga ketika dia diturunkan dari surga itu beserta bunyi gambusmu katanya. Jadi beserta pujian-pujian dia, nyanyian-nyanyian dia, gitu. Pujian-pujian, nyanyian-nyanyian dia. Nah, si Lucifer inilah yang jatuh sepertiga. Jadi malaikat yang jatuh dalam dosa itu jumlahnya sepertiga. Jadi kalau iblis sekarang berapa jumlahnya kita tahu, sepertiga dari jumlah seluruh malaikat di dunia, di alam semesta ini, di surga gitu ya, yang diciptakan Tuhan. Jumlahnya berapa kita tidak tahu, yang jelas itu sepertiga. Karena Lucifer ini diikuti oleh sepertiga pasukan yang jatuh. Nah, tentang cara kerja Gabriel dan Mikael, kalau kerja Gabriel dan Mikael sampai sekarang masih tidak masih. Kita mungkin tidak sadar selalu ditolong oleh malaikat Tuhan, gitu, malaikat Tuhan. Bahkan banyak orang yang sering bilang, Pak Firman, jangan suka ngerepotin malaikat lah. Kenapa? Itu pagar dikunci, mobil dikunci. Jangan mentang-mentang percaya Tuhan dijaga sama malaikat direpotin terus. Bayangin, kalau malam janjian sama Pak Abeng itu, Pak Abeng besok pagi jam 5:30 ya makan di mie Apen. Itu saya ketiduran, dia bisa masuk ke kamar saya. Bapak, bisa pintu dibuka semuanya gitu kan nggak pernah kita kunci itu, lolos aja kan. Ibaratnya begitu. Nah, itu malaikat terlalu banyak direpotin. Jadi artinya sebenarnya malaikat apakah bekerja, termasuk kesesatan. Contoh, pada saat mayat Musa meninggal, itu kan ada mayatnya, Pak. Kenapa Tuhan perintahkan Mikael ambil itu mayat, sembunyikan? Kenapa bisa begitu? Karena kalau sampai sekarang mayat Musa itu ada, Kuburannya. dikubur begitu, matilah itu kesesatan. Nggak Islam, nggak Yahudi, nggak Kristen, semuanya ngumpul di gunung itu, pergi ke semua ke sana. Pengen ngapain? Pengen bawa batunya. Pak Firman, saya ada oleh-oleh dari Yerusalem. Apa? Batu. Batu Yerusalem digosok batu oleh-oleh, ampun. Saking nggak ada modal apa gimana? Batunya dari Yerusalem. Belum air Yordan, sungai Yordan. Air sungai Yordan udah berlumut hijau gitu. Nah ini tugas malaikat selalu ada. Sampai sekarang kita banyak merasakan, kalau kita jadi orang yang rohani, kita pasti merasakan malaikat bekerja sama kita, sama dunia ini tuh terlalu sangat banyak, sangat bisa. Dan itulah yang dinamakan manusia kasat mata menyebutnya mukjizat. Itu seperti itu. Dan malaikat itu selalu adil bekerja, bukan hanya untuk orang Kristen saja. Itu namanya wahyu umum, wahyu khusus. Wahyu khusus itu untuk orang yang pilihan. Tapi juga ada wahyu umum, artinya Tuhan bekerja itu secara umum. Misalnya, kalau orang Kristen naik mobil, ngantuk, kecelakaan, jedul, Tuhan tolong selamatkan dia, gitu ya. Dia bisa nggak apa-apa, mobilnya ringsek, dia bisa nggak apa-apa gitu. Malaikat itu juga bisa diperintahkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang yang belum percaya untuk hal yang sama, gitu. Malaikat Tuhan kita loh, sekalipun dia orang Buddha misalnya. Jadi itu dikatakan mujizat dari mana? Sekalipun orang Buddha itu menganggap itu mujizat dari Buddha Gautama, itu sah-sah saja buat dia. Tapi kita yang sudah mengerti itu sebenarnya malaikat Tuhan sedang utus dia, gitu, untuk menyelamatkan orang ini. Sekalipun orang itu nggak percaya Tuhan, gitu. Jadi bukan mengklaim
yang Kristen Tuhan, yang Kristen yang mujizat. Itu Tuhan bekerja secara global, hanya konsepnya saja. Konsep mereka itu mengaminkan Buddha yang benar, tidak masalah. Tetapi sebenarnya kita tahu itu malaikat Tuhan yang bekerja untuk dia, gitu. Jadi itu secara globalnya harus kita mengerti begitu. Kemarin ada satu kawan saya dari Rawajitu, cerita saya ke Ponorogo. Dari Ponorogo itu kita ngomongin Pak Sinto, pulangnya itu kenapa saya nggak kasih Pak Jonathan yang sopir? Karena saya sudah tahu itu ngeri itu jalan itu. Wah, belok-beloknya ke atas itu ya, bawahnya itu bisa, menurunnya itu bisa begitu, ke atasnya bisa belok ke sana, bukan belok, bukan begitu, bisa belok, bisa begitu, ngeri itu, sering kecelakaan. Nah, waktu itu saya pertama itu pakai motor, jadi hampir ngerem-ngerem gitu, pakai motor. Nah, begitu pulangnya, baru Pak Jonathan yang bawa. Bekas-bekas ini hampir-hampir juga nih. Bekas-bekas dia udah biasa, udah ngerti lokasi pertamanya gitu. Paling tidak sekalipun lincah bawahnya, tapi dia sudah observasi saya yang bawa. Benar kawan saya patah bannya di situ, patah itunya, dan sudah itu sekitar 30 cm itu bawahnya itu ada irigasi. Kawan saya baru cerita tadi di rumah, mau ke Ponorogo ke Gontor, anaknya kuliah di Gontor sama, sekolah di Gontor, 30 cm. Mereka semua pada nangis, anaknya itu benjut begitu, keluar, mobilnya keluar asap. Itu mujizat dari Allah. Kenapa? Kok bisa ada aret di bawah itu? Cari linggis. Oh, semua cari linggis itu jongkel itu kap mobil karena keluar asap gitu. Kok bisa ada aret di bawah ini katanya? Dia jongkel itu terus diputusin groundingnya, terus apinya berhenti katanya. Saya juga nggak tahu itu aret dari mana katanya. Dia tidak begitu saya bilang. Ya, kita sih sudah mengerti banyak sekali tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada malaikat. Nah, sekarang kita perlu memberi pengertian konsep Allah yang benar itu seperti apa, kan begitu? Allah yang benar itu seperti apa, yang masuk akal seperti apa, yang patut kita percaya seperti apa, itu baru yang benar gitu. Jadi Allah saya ini, Allah kamu itu orang bukan begitu, ini perlu konsep saja. Oke, ada lagi Pak? Nanti ada namanya kalau di pelajaran teologi itu angelologi, mempelajari tentang malaikat. Di kapan waktu kalau kita sudah siap. Baik, kita akhiri saja.